Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCAD Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Resilient, kita tangguh dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam Renungan 79. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang kesukaannya belajar firman Tuhan, karena dengan firman-Nya kita akan dikuatkan dan diberi ketangguhan, didewasakan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar firman-Nya dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat 5. Terlebih dahulu kita akan membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul renungan saat ini, dianggap bodoh. Dianggap bodoh oleh dunia, tapi dipakai Tuhan untuk memalukan yang berhikmat. Mari kita akan pelajari lebih lanjut pengalaman Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, teks 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus membahas tentang kuasa salib Kristus yang melampaui hikmat dunia. Paulus menegaskan bahwa Injil bukanlah hasil retorika atau kepandaian manusia, melainkan kekuatan Allah yang menyelamatkan supaya iman jemaat bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus. Dari ayat yang kita baca, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, salib adalah kekuatan Allah yang kita bisa baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Berita salib dianggap bodoh oleh dunia. Namun bagi orang percaya, itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang sejati. Bapak Ibu, hari-hari ini dunia bilang, yang menang itu yang kuat, yang pintar itu yang viral. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia digunakan untuk memalukan yang berhikmat. Dan justru dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu, bagi orang Yunani, salib itu bodoh. Mereka katakan, mana ada Tuhan kok mati terkutuk. Demikian juga bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Mereka katakan, Mesias kok disalib. Nah, saya pun pernah alami penghinaan itu. Seseorang katakan pada saya, bodoh sekali kamu, manusia mati disalib kok kamu sembah. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini juga orang bilang tidak masuk akal pengampunan dosa, hanya bersyarat asal percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati disalib, menebus dosa manusia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia bisa masuk surga. Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa memaklumi karena kepercayaan mereka terlalu berat dan sangat berat. Manusia mendapatkan pengampunan dosa dan menerima keselamatan untuk masuk surga. Iya, seperti Nabi Yesaya katakan, manusia berjuang mati-matian untuk hidup saleh dan rajin beribadah, berpuasa dan berkorban. Tapi sedihnya, Tuhan katakan perbuatan baik mereka seperti kain kotor. Mengapa demikian Bapak Ibu?
karena motivasi mereka tidak benar. Mereka munafik, hatinya jauh dari Tuhan. Yesaya katakan dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu, kita bersyukur telah menerima keselamatan dan penebusan dosa oleh penderitaan dan kematian Yesus di salib. Keselamatan itu anugerah ya Bapak Ibu. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan kesaksian tentang ayah saya. Dulu ayah saya belum mengenal Tuhan Yesus. Beliau sangat taat dan kusuk beribadah sesuai agamanya. Kegemarannya berpuasa, bukan hanya saat bulan puasa. Namun beliau merasa belum tentu masuk surga. Mengapa demikian? Beliau bercerita, pernah mencoba menghitung bobot perbuatan baik dan perbuatan salah dan dosanya dengan cara menyediakan butiran beras putih dan beras hitam. Dia masukkan beras putih ke dalam gelas yang satu ketika beliau berbuat baik, masuk sebutir beras putih. Kemudian ketika dia berkata baik, dia masukkan butir beras yang putih. Dan juga hal-hal yang terpuji lainnya, dia masukkan beras putih ke dalam gelas satu. Dan dimasukkan pula butir beras hitam ke dalam gelas yang lain. Ketika ada pikiran buruk, ketika dia merasakan dengki, merasakan jengkel, marah, kemudian berpikir buruk, berpikir jahat, berkata dan bertindak kasar, dan hal-hal perilaku buruk yang lainnya, dia masukkan beras hitam ke dalam gelas yang satunya. Ternyata Bapak Ibu, setelah 1 minggu Bapak saya melakukan itu, kemudian Bapak saya menghitung, membuka atau menuangkan gelas-gelas beras putih dan beras hitam tersebut. Dia menghitungnya. Ternyata butiran beras hitam jauh lebih banyak daripada butiran beras putih. Dari situ ayah saya merasa frustasi dan berkata, kalau dalam 1 minggu saja dosaku lebih banyak daripada perbuatan baikku, mustahil aku ini bisa masuk surga. Bapak Ibu, otoritas ayah saya waktu itu begitu tinggi sehingga kami belum berani memberi ayat kunci kepada ayah saya. Bahwa tidak ada yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan perbuatan baik saja tidak bisa menyelamatkan tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dan 2 adik saya hanya bisa mendoakan dan terus mendoakan agar ayah saya mendapatkan kasih karunia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, 1,5 tahun menjelang masa akhir hidupnya, benar-benar Tuhan Yesus memberikan kesempatan ayah kami percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, Allah memilih yang lemah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Allah memilih apa yang dianggap bodoh, lemah dan hina oleh dunia untuk memalukan orang yang berhikmat, agar tidak ada manusia yang bermegah, melainkan hanya bermegah dalam Tuhan. Tuhan sengaja pilih orang biasa, bukan karena dia tidak punya pilihan lain, tapi supaya kemuliaan hanya untuk Dia. Kalau suatu saat kita merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak pintar bicara, saya ini sudah tua, saya miskin, saya nggak bisa apa-apa. Seketika merasakan itu, mari ingat firman-Nya Bapak Ibu.
Karena saat kita lemah, kuasa Allah dinyatakan. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9b. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, mari berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Berhenti merasa minder, berhenti merasa tidak berguna. Karena Tuhan sanggup mengangkat dan melengkapi kita. Mari bertanya, Tuhan, Engkau mau pakai hidupku yang terbatas ini untuk apa? Tuhan pasti nyatakan kehendaknya dan kita akan dimampukan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, pemberitaan Injil. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus menekankan bahwa ia memberitakan Injil bukan dengan kata-kata hikmat manusia, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, agar iman jemaat tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah. Di 1 Korintus 2 ayat 1-2 berkata, dan aku ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan ayat 4-5, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus ini pintar, Bapak Ibu, tapi dia sengaja mengosongkan dirinya. Dia tidak andalkan retorika seni bicara yang hebat. Dia andalkan Roh Kudus untuk melayani pemberitaan Injil keselamatan. Begitupun kita ya Bapak Ibu. Kita bisa melayani, itu kehormatan dari Tuhan. Itu semata karena kemurahan Tuhan. Mari melayani dengan minta urapan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Bukan untuk mencari pujian dan bukan untuk kemegahan diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79. Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu. Ampuni kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadamu, tapi sering merasa minder dan takut berhadapan dengan intimidasi dunia. Beri kami keberanian untuk mewartakan Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenal kasih-Mu yang begitu besar. Pakai hidup kami yang sederhana ini dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Agar orang melihat pekerjaan yang baik, benar, suci, dan mulia melalui perkataan, perilaku, dan perbuatan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menuntun kami melakukan firman-Mu yang merupakan pedang roh bagi kami dalam melawan serangan dan tipu muslihat iblis. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.